kampus saja yang ada di Timur Tengah ataupun di Eropa. Di Timur Tengah itu ada di Tunisia, ada di Yaman, ada di Mesir, ada di Jordan, ada lagi nanti ke Eropa bercampur Asia. Karena sebagian negaranya itu berada di posisi benua Eropa, sebagian negaranya lagi di benua Asia, yaitu negara Turki. Di negara Turki sana. Kemudian ada lagi di Yaman. Kalau di Eropanya, baik itu Turki maupun yang kedua Jerman. Ya, di Jerman ada juga kemungkinan peluang kalau yang kita kuat bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Turki maupun bahasa Jerman harus berbasic bahasa Inggris dulu. Karena dari pendekatan bahasa Inggris baru kita bisa pindah ke mempelajari bahasa Turki maupun bahasa Jerman. Kalaulah kampus Al-Azhar Kairo itu merupakan kampus tertua yang ada di dunia untuk pelajaran-pelajaran keagamaan seperti ini. Sudah banyak sekali para ulama dan penulis-penulis buku, ilmuwan yang sudah merupakan alumni di sana sudah beribu-ribu tahun, bahkan sesuai dengan kalendernya sekitar 1080-an tahun masuk tahun ini. Ya, kampus tertua di dunia Al-Azhar Kairo itu. Dan saya pernah sampai di Jerman, itu salah satu kampus yang saya kunjungi itu umurnya 600 tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan Minhajus Sa'adah itu rasanya baru sekampung jagung betul umur itu dibandingkan kampus itu. Tapi kok itu bisa tidak ke sana? Mungkin tidak kita sampai di situ. Itu yang kita pengen mantapkan lagi keyakinan kita, bahwa pengen ke Mesir? Pengen. Pengen ke Tunisia? Pengen. Pengen ke Turki? Pengen. Pengen ke Jerman? Pengen. Nah, kalau pengen siapkan diri. Pertama siapnya bahasa. Dari sekarang mumpung masih kelas 1, kelas 2 menjelang tamat, matangkan lagi i'rabnya, tasrifnya, ya. Nah, musyawarahnya itu. Ini sebagai basic dasar yang kita bisa kembangkan kepada model-model lain. Karena di dalam pelajaran bahasa itu, ketika kita nanti berkomunikasi, ketika kita nanti ingin ikut seleksi, ujian yang akan diujikan baik lisan maupun tulisan, yang ada proses kita langsung nanti diuji oleh dokter-dokter atau dosen-dosen dari Al-Azhar melalui online, maka kita perlu latihan beberapa maharah. 4 maharah ditambah 1 kawaid nahwiyah dan sarfiyah. Pertama, maharatul kalam, maharatul istima', maharatul kitabah, maharatul qiraah. Ini kita biasakan. Maharatul kitabah macam mana? Minimal imla. Maharatul qiraahnya rajinkan baca kitab yang belum berbaris ataupun berbaris, yang penting bisa kita biasakan memahaminya. Kemudian maharatul istimah itu, ya kita dengar pembicaraan langsung lisan-lisan Arab mengucapkan kalimat itu. Karena kalau kita belajar di Jambi atau di Indonesia ini, kalau kalimat tulisannya man, bacanya man lah. Man anta, man anta, min aina anta, ya, ma ismuka. Kalau orang Arab bukan man, dia min, min. Beda dikit. Itu yang kita nanti akan kenalkan. Karena memang lidah kita dengan lidah mereka itu sangat banyak hal yang harus kita biasakan untuk mendengarnya. Nah, inilah pembekalan-pembekalan yang dapat kita berikan nantinya jika kita diantaranya berniat dan berminat untuk ke sana. Karena setiap tahun kita mengadakan pembinaan, kita mengadakan bimbingan untuk persiapan masuk kuliah di Universitas Al-Azhar. Karena nanti akan dijelaskan secara detail bahwa 5 kampus ini, kelima-limanya itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, ada yang prosesnya ujian dan tidak. Kalau kampus-kampus Tunisia, ya Syria, kemudian Turki, Jerman, Maroko, kemudian ini Yaman, itu tidak melalui proses ujian yang kami sebut kalau di sana itu istilahnya imtihan qabul, ya. Ujian untuk penerimaan. Kalau bahasa di Malaysia sana disebutnya intake, masa penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini tidak perlu proses ujian. Kita langsung bisa mendaftar dan terdaftar. Tapi bedanya di sana berbayar. Kuliahnya ada
ada uang SPP, ada uang semesteran. Tapi kalau di Mesir, di Al-Azhar Kairo, kita melalui proses ujian dulu, berapa kali level nanti dijelaskan bagaimana dan macam mananya. Itu tapi setelah kita diterima, dinyatakan diterima dan menjadi mahasiswa, kemudian pada gilirannya kita hantar ke Mesir, kami tidak lempar begitu saja. Kita uruskan bagaimana nanti pengurusan paspor, bagaimana pengurus pendaftaran, berkas-berkasnya, ya penerimaan ini itu, Jakarta segala macam itu kita bantu semua supaya kalian betul-betul mendapatkan peluang lebih lagi, tak serepot mana harus mengurusannya. Nah nanti setelah diberangkatkan di sana sudah ditunggu sama kakak-kakak kita yang sudah kuliah, sedang kuliah di sana, baik yang masih ambil S1 maupun yang ambil S2. Di sana ada Persatuan Mahasiswa Jambi yang lebih kurang sekarang 300-an mahasiswa. Itu dia senang sekali dengan adik-adiknya datang itu, sampai ke bandara dijemput. Ya, dibuat acara penyambutan, dibuat lagi acara ini itu, dan dibantu ngurus-ngurus proses di sana lagi nanti pada gilirannya. Khususnya urusan-urusan masih ada tahlil. Nah, di sana itu kalau orang baru masuk tahlil kami istilahnya cek darah. Oh dia ini bebas narkoba atau tidak dan seterusnya itu dicek langsung. Nah itu dibantu sama kakak-kakak di sana. Kalau urusan pendaftaran ke Al-Azhar, nah, dari sini kita sudah bisa tahu sebelum berangkat bahwa kita ini diterima atau tidak, sehingga berangkatnya tidak dalam keadaan posisi tergantung. Kita udah tercatat sebagai mahasiswa sampai sana, tinggal masuk mulai perkuliahan. Nah ini nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Fajri, yang mana kami berniat supaya anak Jambi lebih banyak lagi sampai ke sana, kemudian pondok kita semakin terbukti bahwa mampu mencetak kader-kader yang siap dan mampu bersaing untuk universitas-universitas terkenal di dunia sekalipun. Wa Minhajus Sa'adah mampu mencetak, dan pondok mana lagi tadi? Mazra'atul Asyrah ada di sini pesertanya. Ada, coba Mazra'atul Asyrah. Nah, lumayan ramai. Yang di sini ada Mazra'atul Asyrah yang putri putra. Udah ada. Memang Mazra'ah itu biasanya putri ya. Itu filosofinya tinggi kepiannya buat nama itu. Ya. Kemudian satu lagi. Hidayatul Tunda. Ya. Jadi dari sini kita berharap benar-benar kita siang malam pagi sore belajar. Itu tuh bisa nggak ukurannya? Selama ini saya belajar di asrama selama sekian tahun, saya tinggalkan kampung halaman, saya tinggalkan keluarga, saya nginap bersama kiai saya di sini. Nah, lillahi ta'ala, insya Allah Allah berikan kemudahan kamu menuntut ilmu jika benar-benar PKK seperti itu. Semoga dari seluruh pondok pesantren yang ada hadir pada hari ini juga mendapatkan peluang yang sama sampai ke universitas yang ada di luar negeri sana. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap juga bahwa banyak di antara kita yang mampu bersaing nanti. Terus kamu pastinya mikir, kami itu pengen lah, cuman biayanya macam mana? Berat apa lebih murah, apa lebih mahal, atau jauhnya kita jangkau atau tidak? Jangan sampai jauh panggang dari api. Pikiran kita ya. Tapi nanti akan dijelaskan mungkin dan tidak mungkinnya. Kami meyakini mungkin. Kami meyakini bisa. Selama kita punya tekad. Nah untuk yang baru kelas 1 kelas 2 dengan pengen dan tekadnya seperti itu, kita harapkan belajarnya lebih serius lagi. Karena saya bahkan berangkat, saya mungkin belum hafal tasbih, saya harus lancarkan sekarang. Karena besok saya pengennya ke Mesir. Di Mesir itu tidak ada bahasa Melayu, tidak ada bahasa pelayangan, apalagi tidak ada di sana. Yang ada itu bahasa Jawa. Ya, hari-hari kita dihadapkan dengan bahasa yang hanya kita dia yang paham. Kita kadang paham, kadang tidak. Maka dari itu kita dituntut dari sekarang membiasakan diri berbahasa. Lancarkan bacaan kitab-kitab Arab itu, lancarkan sebagaimana kamu lancarnya membaca Al-Quran. Lancarkan pelafazan, lancarkan cara penulisan yang benar, supaya kita tidak terjadi kesalahan. Karena ujian di Al-Azhar Kairo itu ada Al-Quran saja, ujiannya ada tulisan, ada lisan. Kalau kita mayoritas kalau Al-Quran biasanya lisan saja. Di sana tuh lisan dan tulisan. Ketika tulisan kita bacanya sudah betul, tapi tulisannya salah.
tidak sesuai dengan kaidahnya, namun sorotnya misalnya olu apa kok alif lam saja dengan waw saja, ternyata perlu ada alif di ujung lagi misalnya. Ini penting dalam pelajaran ilmu imla. Maka kami juga menghimbau pondok-pondok pesantren sekali jalan kita akan niatnya seperti ini. Kami mengingatkan pondok manapun yang 3 pondok yang tersebut tadi, pondok Minhajus Sa'adah, pondok Masratul Akhirah, pondok Hidayatullah, tolong menurut perhatian kami sebagai ikut juga tim-tim penguji biasanya baik di kampus UIN IAIN Jambi maupun yang mau berangkat ke Mesir, biasanya ketika ujian itu kelemahannya diantaranya adalah menulis tulisan Arab, ya itu imla. Maka bagus ditekankannya pelajaran imla ini mulai dari kelas 1. Ya, mulai dari tingkat pemula, tingkat mubtadi'in, kemudian mutawassit, kemudian mutaqaddimin. Ini berikan jenjang yang tepat dan jelas. Karena menurut saya pribadi, minta maaf, saya merasakan pondok yang benar-benar yang saya temui, karena saya tidak semua pondok saya temui, tapi banyak alumni yang saya jumpai yang waktu menguji mereka mau masuk. Kelemahannya banyak diantaranya adalah tidak adanya pelajaran imla yang serius. Pelajaran imla yang serius. Saya baru menemukan metode belajar bahasa imla yang benar-benar dari jenjang bawah sampai tingkat tersulit dalam imla itu kan kalau babnya hamzah itu hanya digontor. Ya kalau pesantren salaf dia kadang-kadang memang tidak mempelajari secara khusus, tapi karena mendalam dan lama otomatis banyak kenal kalimat dan mudah-mudahan lebih aman. Kalau imla, kalau pondok pesantren salaf. Nah ini yang penting kami juga memesankan supaya jangan sampai imla itu nggak terlalu jadi perhatian, padahal penting sekali. Karena banyak sekali kegagalan mahasiswa, jawabannya dia tahu, dia paham, tapi saat menuliskan kok nilainya tidak dianggap benar. Ternyata cara menulis yang salah. Ini penting kami ingatkan karena kami mengalami sendiri ujian itu. Ketika belajar kita malah menjelaskan ke kawan-kawan muqarrar kitab-kitab yang kita pelajari, tahu-tahu pas ujian jawaban kita ini dianggap salah, ternyata cuma kalimatnya yang ada salah tulis menurut mereka. Itu contoh. Nah, jadi kesiapan kita baik mental maupun spiritual harus disiapkan dari sekarang. Maka jauh-jauh hari kami sampaikan informasi ini bahwa di Jambi sudah ada sejak 5 tahun terakhir kita mengurus dan membantu penyelenggaraan persiapan pendaftaran, persiapan keberangkatan, persiapan lain seperti pembekalan. Karena ada model pertama yang harus kita ikuti adalah pembekalan dari kita, dari alumni Al-Azhar dan kawan-kawan, untuk supaya kita mampu menghadapi ujian lisan dan tulisan yang akan disodorkan langsung dari Al-Azhar Kairo. Kami membantu pendekatan supaya nanti tidak kaget-kaget amat dengan bentuk soalannya. Kita berikan pembekalan berapa bulan, misalnya sebulan atau 2 bulan. Setelah itu, setelah dinyatakan lulus, kita akan dapat tingkatan-tingkatan. Ada namanya tahdid mustawa. Nanti dapat mustawa. Ada dia dari tingkat 1 sampai 5. Maka berharapnya sekali kita ujian langsung dapat tingkat 4, ya level 4, level 3, level 5. Syukur-syukur dapat level 5, 6. Karena tidak perlu lagi kita ikut daurah setelah itu. Bagi yang level 2, level 3, level 4 itu wajib ikut daurah per bulannya akan diuji. Jadi setiap hari, biasanya malam, setiap hari itu langsung kita bertatap muka, bermuajahah dengan dosen dari Mesir, dari habis maghrib kadang-kadang sampai jam 12 malam. Setiap hari dalam seminggu kecuali 1 hari libur. Nah itu setelah di ujung bulan kita dites. Semua yang telah materi diberikan itu ujung bulan dites. Setiap bulan dites. Jika dites kita akan naik level. Dites naik level. Kalau level yang naik ya banyaklah biaya yang kita perlukan. Karena nanti akan dibayar per level itu bersama langsung ke Universitas Al-Azhar sana. Bagaimana pembiayaan dan sebagainya ini nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Fajri Al-Muhdi. Untuk itu kami mohon dengan segala hormat kepada Ustaz Fajri untuk menyampaikan detail-detailnya.